Selamat datang di mata kuliah Keperawatan Paliatif, Program Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Hartia Harun. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kerjasama interprofesi dalam perawatan paliatif. Presentasi video kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, overview konsep kolaborasi interprofesi dalam perawatan paliatif, dan yang kedua adalah simulasi praktek kolaboratif interprofesi di dalam perawatan paliatif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyaksikan video ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pemahaman yang benar dan sikap positif terhadap kerjasama tim interprofesi dalam asuhan keperawatan paliatif. Menurut WHO, paliatif merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dewasa dan anak-anak yang memiliki penyakit terminal dan atau mengancam kehidupan. Pelayanan diberikan secara holistik mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Dari definisi paliatif yang tadi saya uraikan, pasien dengan kondisi paliatif dan atau menjelang kematian memerlukan perawatan dan support yang kompleks dan komprehensif, meliputi aspek bio, psikososial, dan spiritual. Oleh sebab itu, asuhan paliatif idealnya diberikan oleh tim yang terdiri dari berbagai jenis profesional kesehatan dan sosial. Sekarang, mari kita review apa itu kolaborasi interprofesi. Kolaborasi interprofesi merupakan sebuah pendekatan dalam penanganan masalah pasien di mana dua atau lebih jenis profesi bekerja sama. Dalam kolaborasi interprofesi, batasan dan teritori dari masing-masing profesi menjadi lebih fleksibel sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati peran masing-masing, dan memiliki komitmen dan tujuan bersama. Manfaat kolaborasi interprofesi dalam merawat pasien adalah menjamin keamanan pasien, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu serta resources, meningkatkan kualitas pelayanan, memfasilitasi pelayanan yang berfokus pada pasien atau patient-centered care, pada akhirnya meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Selain manfaat bagi pasien, kerjasama interprofesi yang dilandasi oleh saling menghargai dan menghormati peran masing-masing anggota dapat meningkatkan dan menumbuhkan kepuasan kerja anggota tim, menurunkan burnout atau rasa bosan, memfasilitasi kebanggaan dan penghargaan terhadap profesi sendiri dan orang lain. Jumlah profesional yang terlibat dalam perawatan atau asuhan paliatif bisa bervariasi tergantung kompleksitas dari masalah pasien atau tergantung kebutuhan pasien dan keluarga. Akan tetapi, WHO dan para ahli di bidang paliatif menganjurkan paling sedikit tim paliatif terdiri dari dokter, perawat, psikolog, dan social worker. Kolaborasi atau team meeting dapat dilakukan secara formal terprogram seperti misalnya pertemuan keluarga, diskusi kasus, dan perencanaan pasien pulang. Sedangkan informal seperti ketika ada masalah yang timbul dan perlu koordinasi secara mendadak. Kolaborasi atau team meeting dapat dilakukan face to face di mana semua anggota tim bertemu secara langsung mendiskusikan masalah pasien dan solusinya. Atau dapat juga dilakukan secara daring atau telehealth dengan menggunakan berbagai platform seperti Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Berikut ini adalah video simulasi koordinasi atau team meeting yang dilakukan secara daring.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Arisanti, dokter paliatif pada tim paliatif ini. Sebagai ketua tim paliatif, tugas saya adalah mengelola pasien-pasien paliatif dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan nyeri serta gejala ataupun keluhan-keluhan lain. Tujuan dari pelayanan yang kami berikan ini adalah untuk membuat pasien merasa nyaman dan keluarga merasa mendapatkan support sehingga beberapa keluhan yang dirasakan pasien tidak nyaman bisa diberikan dukungan secara psikososial oleh tim. Iya, perkenalkan saya Suster Hesti, saya perawat paliatif. Peran saya dalam perawatan paliatif adalah sebagai fasilitator atau penghubung antara pasien dan anggota tim paliatif lainnya atau dengan tim yang di luar dari paliatif itu sendiri. Selain itu, saya juga bersama-sama dengan dokter paliatif untuk memberikan perawatan kepada pasien untuk mengurangi gejala yang ditubuhkan oleh pasien itu sendiri, sehingga pasien merasa nyaman dan fokus perawatan paliatif itu sendiri untuk memastikan pasien dan keluarganya mendapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terus asuhan keperawatan ditujukan kepada bagaimana pasien dan keluarga tahu tentang bagaimana perawatan diri sendiri sesuai dengan kemampuan dan bagaimana keluarga dapat membantu pasien untuk bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan kemampuan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Damayanti, saya sebagai psikolog di tim paliatif, di mana peran saya sebagai psikolog adalah melakukan pengkajian kondisi psikologis pasien sehingga berperan untuk memberikan dukungannya kepada pasien maupun keluarga, sehingga keluarga maupun pasien mengalami yang membutuhkan dukungan secara psikologis dapat kami lakukan, dan hal ini juga memberikan fasilitasi apapun kepada keluarga maupun pasien dalam menghadapi permasalahan. Perkenalkan, saya Rani, saya social worker. Tugas utama saya adalah memfasilitasi pasien dan keluarga dalam mendapatkan kebutuhan sosial dan ekonomi, baik untuk pasien dan keluarga. Ini mencakup dalam masalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan sosial, misalnya saat pasien kesulitan untuk transportasi menuju rumah sakit ataupun rumah dan alat-alat yang dibutuhkan pasien selama di rumah. Terus untuk membantu juga selama perawatan pasien di rumah seperti caregiver atau memfasilitasi anak-anak pasien dalam tetap mendapatkan sekolah atau pekerjaan. Jadi lebih banyak saya berhubungan dengan stakeholder di luar kesehatan seperti dinas sosial maupun BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamaludin. Saya adalah rohaniawan. Tugas utama saya adalah dalam pengelolaan pasien paliatif ini mensupport kesiapan mental dan spiritual selama di rumah sakit atau pasien hendak pulang, persiapan pulang seperti itu. Kemudian membantu dan mengajarkan bagaimana pasien dan keluarga dapat melakukan aktivitas ibadah walaupun dalam keadaan sakit. Kemudian juga membantu pasien dan keluarga pasien untuk dapat menerima dan terus semangat dalam menjalani hidup, yang pada akhirnya diharapkan pasien dan keluarga bisa menghargai hidup dan bersiap akan kematian yang bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam meeting pagi ini. Karena sekarang kita sedang menghadapi pandemi, jadi kita melaksanakan meeting ini secara virtual ya. Tapi mudah-mudahan sih dengan virtual ini informasi yang kita akan diskusikan nanti tidak bermasalah. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kita semua tim sudah bisa berkumpul. Ada Mbak Hesti, apa kabar Mbak Hesti? Ada Bu Evi, Alhamdulillah sehat. Baik dok, sehat dok. Alhamdulillah sehat. Bu Rani apa kabar? Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Ya senang sekali ya bisa berkumpul hari ini. Ya jadi agenda kita untuk meeting hari ini adalah kita akan mendiskusikan rencana kepulangan pasien atas nama Ibu Putri yang sudah kita ketahui Ibu Putri ini terdiagnosis CA MAME. Dan Ibu Putri ini dan suaminya memutuskan untuk pulang, ya,
sehingga harapannya Ibu Putri ini ingin dirawat di rumah oleh suaminya, dan suaminya ini sangat berharap bisa melakukan atau bisa merawat Ibu Putri di rumah, sehingga banyak waktu yang bisa bersama gitu ya, bersama dengan pasien di rumah dan juga bersama keluarga besarnya. Nah, mungkin pada meeting ini kita akan mendiskusikan kira-kira bagaimana rencana perawatan yang tepat, yang memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga. Mungkin sebelum kita mulai, ada tanggapan dulu dari teman-teman sekalian yang memang sudah sering bertemu dengan Ibu Putri. Iya dok, saya senang sekali mendengar Ibu Putri dan suaminya Pak Iwan akhirnya memutuskan ingin pulang dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kedua anaknya di rumah ya dok, dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa membantu Ibu Putri mencapai keinginannya, amin. Amin. Ya, sepertinya memang lebih baik Ibu Putri pulang ke rumah ya, dan ini lebih memberikan support yang sangat bagus buat Ibu Putri sendiri. Dan dari Ibu Putri dan keluarganya menyatakan sudah pasrah, dan mereka juga berharap tentunya Ibu Putri ini masih bisa hidup lebih lama lagi dan berkumpul dengan keluarganya. Gitu, dok. Iya baik. Mungkin ada lagi Mbak Rani? Ya, benar sekali dok. Saya setuju dengan Suster Hesti dan Bu Evi. Jadi sepertinya perawatan di rumah akan lebih baik untuk Bu Putri, dan keluarga juga akan lebih mudah untuk menemui Bu Putri, apalagi putra-putrinya kan yang berusia 10 dan 4 tahun ya dok. Jadi tetap bisa walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya dari teman-teman sekalian yang sudah merawat Ibu Putri selama ini. Mungkin dari Pak Ustadz, Pak Kamal? Ya, menurut pandangan saya dok, keberadaan keluarga itu sangat penting ya dok ya, untuk berada di sekitar Ibu Putri ya, untuk dukungan dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam kegiatan peribadatan seperti itu dok. Jadi keberadaan keluarga sangat penting sekali untuk dampak yang lebih baik kepada Ibu Putri. Alhamdulillah, baik. Jika seperti itu anggapannya, mungkin hari ini kita akan diskusikan kebutuhan-kebutuhan apa dan support apa yang bisa kita berikan kepada Ibu Putri dan keluarganya ya, untuk perawatan nanti di rumah, sehingga Ibu Putri di rumah ini bisa nyaman, bisa menikmati hidup bersama anak-anak dan mungkin dimulai dari hasil pengkajian saya sebagai dokter yang memang merawat Ibu Putri selama ini. Jadi kalau dilihat secara umum kondisi Ibu Putri ini tampak lemah ya, kemudian sesak. Hasil pemeriksaan fisik terakhir, tanda-tanda vital ini tekanan darah di 100/60 mm air raksa, nadi 96 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhunya tidak demam ya, 36,5 rata-rata. Kemudian saat ini Ibu Putri terpasang oksigen 4 liter per menit dengan saturasi oksigen 96%. Kemudian seperti kita ketahui, hasil ronsen Ibu Putri ini tampak efusi pleura pada paru-paru sebelah kiri dengan cairan yang minimal. Untuk penata laksanaan, Ibu Putri saat ini mendapatkan terapi untuk nyerinya, yaitu Durogesic patch 25 mg dengan morfin immediate release 10 mg untuk penjagaan. Mungkin Mbak Hesti, Suster Hesti bisa melengkapi pengkajiannya dari tadi apa yang saya sampaikan, kondisi umum dan pemeriksaan. Baik dok, melengkapi data yang dokter Nita temukan, di sini saya mendapatkan bahwa Ibu Putri terlihat sesak ya dok. Sesak bertambah pada saat posisi tidur terlentang dan berkurang ketika dipasangkan oksigen. Dan apabila Ibu Putri tidur dengan posisi menyimpang kedua siku di bantal yang dipeluk di dadanya, kondisi lukanya tampak warna kuning dan hitam. Terus area areolanya itu sudah tidak tampak dok. Diameter lukanya sekitar 6 cm, berbau dan produksi pusnya juga agak banyak dok. Warnanya warna kuning, cairan dari lukanya dan sedikit ada darah. Balutan luka saat ini dikompres dengan lembab dengan NaCl 0,9%.
Di rumah, Ibu Putri memerlukan perawatan luka kanker payudaranya dengan modern dressing. Suami Ibu Putri khawatir tentang bagaimana cara merawat luka di rumah dan bagaimana membuat istrinya merasa nyaman. Karena lukanya agak bau ya dok, dan Ibu Putri sendiri mengatakan malas makan dan minum dan tidak tahu bagaimana meningkatkan keinginannya untuk makan dan minum yang banyak. Ibu Putri sendiri sehari-hari makan hanya beberapa suap dan tiap waktu makan, pagi, siang, dan malam, di sela-sela waktu makan bisa makan puding, snack, dan buah beberapa suap. Minum sekitar 6 gelas per hari. Lebih sering teh manis hangat. Ibu Putri dan keluarganya masih belum mengerti tentang aktivitas apa saja yang boleh dilakukan di rumah dan bagaimana bila tiba-tiba kondisinya memburuk. Keluarga juga bingung bagaimana memandikan Ibu Putri karena ada luka dan ada obat drogesik yang ditempel ya dok pada dadanya karena takut lepas sepertinya dok. Dan bapaknya juga khawatir dengan masalah tidurnya sendiri karena takut di rumah tidak bisa tidur dan bagaimana cara membuat istrinya bisa tidur nyenyak dok di rumah nanti seperti itu. Baik, terima kasih Suster Hesti atas pengkajiannya, terutama keadaan kondisi pasien untuk kesehariannya seperti apa. Selanjutnya Ibu Evi dari sisi psikolognya Bu, mangga. Ya, dari hasil kami melakukan observasi dan wawancara, Ibu Putri menyatakan kalau beliau itu sudah pasrah. Namun menurut saya ini pasrah yang tanda kutip ya, karena beliau menyampaikan beliau sendiri sebenarnya belum bisa menerima kenyataan kalau kalau beliau itu belum siap menghadapi kematian gitu. Jadi beliau berasumsi bahwa sebentar lagi akan meninggal, itu beliau belum siap. Jadi pasrahnya ini yang masih perlu dikaji ulang nanti. Dan dari Bapak Iwan sendiri menyatakan dari suaminya, setelah mendapatkan informasi dari dokter tentang penyakitnya kanker itu tidak bisa disembuhkan, ini Ibu Putri menjadi lebih sering melamun dan tidak bisa tidur. Sehingga Bapak Iwan bingung nih bagaimana harus mengatasinya kondisi istrinya tersebut. Jadi beliau sangat khawatir dengan kondisi istrinya. Itu dok. Baik. Jadi kalau kita cermati memang Ibu P ini masih ada permasalahan-permasalahan psikologis ya Bu ya, emosionalnya seperti itu. Baik, mungkin dari Mbak Rani, silakan. Iya dok, kalau yang Rani temukan sih sepertinya Pak Iwan masih kebingungan ya dok untuk mengatur siapa nih kira-kira yang merawat Ibu Putri selama di rumah, karena kan Pak Iwan juga harus bekerja dan tidak bisa menjaga istrinya selama 24 jam. Jadi dia ingin istrinya tetap bisa melakukan aktivitas minimal yang bisa dia kerjakan di rumah, tapi bingung bagaimana nih cara mengatur keadaan di rumah ketika istrinya nanti pulang. Selain itu Ibu Putri dan suami juga kan butuh bantuan untuk mengasuh anak-anaknya yang usianya sekitar 10 dan 4 tahun. Ibu Putri juga sepertinya bertanya nih aktivitas apa sih yang bisa dia kerjakan supaya dia tidak bosan di rumah. Karena kan sebelumnya aktivitasnya dia kalau tidak salah dia seorang guru ya dok, dan memiliki penyakit ini. Dan Pak Iwan juga masih memikirkan nih dok biaya untuk ulang oksigen seperti apa dan untuk menyewa kasur dikubitus. Itu sih yang jadi permasalahan dari Pak Iwan kalau nanti persiapan di rumahnya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Rani. Jadi tadi yang disampaikan adalah lebih ke permasalahan resources ya yang dimiliki oleh pasien dan keluarga. Jadi kalau kita lihat ini keluarga masih ada resources yang memang menghambat, ada juga yang bisa mendukung ya. Nah ini mungkin nanti harus kita perhatikan kira-kira rencananya seperti apa. Selanjutnya Pak Kamal, silakan Pak. Baik dok, alhamdulillah ya saya melihat Ibu Putri bisa melakukan tayamum gitu dok, ataupun berwudu di tempat tidur ya, walaupun dengan dibantu seperti itu. Namun yang saya tangkap bahwa Ibu Putri ini masih merasa bingung bagaimana melakukan ibadah sholat begitu dok, karena memang dirinya tuh seperti mau sholat bingung karena dirinya merasa kotor begitu, tidak bersih gitu, karena ada luka basah seperti itu, masih pakai pampers dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang saya tangkap juga atau saya lihat Ibu Putri ini ada kemajuannya, artinya bisa melakukan zikir begitu, melakukan zikir terus mendengarkan murotal dari internet, tausiah begitu di video begitu. Itu dok yang saya lihat. Baik,
Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan hasil pengkajiannya ya. Jadi tadi dari secara medis memang masih ada permasalahan pada Ibu Putri ini, baik dari nyeri maupun luka-luka yang diderita. Kemudian secara psikologis memang masih ada kekhawatiran dari beliau. Untuk dukungan sosial, ekonomi tadi juga disampaikan oleh Mbak Rani, memang ada permasalahan pada keluarga, serta secara religi, secara spiritual beliau juga masih ada kekhawatiran ya dalam melaksanakan ibadah. Baiklah, mungkin kita akan bahas satu persatu dari permasalahan yang sudah kita identifikasi. Mungkin dari sisi medis dulu, kalau boleh. Jadi hasil pengkajian dari sisi medis, baik yang dilakukan oleh tim dokter maupun tim perawat, Ibu Putri ini memang ada penurunan berat badan ya selama 3 bulan ini. Jadi kalau dari pengkajian tadi yang disampaikan oleh Mbak Hesti, tampaknya kita perlu memberikan suplemen vitamin lah buat beliau ya, untuk di rumah tentunya, yang bisa membantu nafsu makan pada si ibu. Dan mungkin nanti juga akan diedukasi untuk kira-kira makanan yang lebih diinginkan dan disukai oleh pasien ya, yang tidak menambah mual gitu, sehingga nafsu makannya bisa diperbaiki dan tidak ada masalah di dalam nafsu makan. Seperti itu. Ya dok, sepertinya Bu Putri juga mengatakan malas makan dan minum dan tidak tahu bagaimana cara meningkatkan nafsu makannya dok. Saya juga akan mencoba memberikan informasi terkait upaya yang bisa kita lakukan kepada Bapak Iwan supaya nafsu makan Ibu Putri bisa meningkat dok. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Mungkin sama-sama nanti kita berikan edukasi ya buat pasien dan keluarga untuk menambah nafsu makan pada pasien ini. Mungkin selanjutnya juga tadi hasil pengkajian Ibu Putri ini ada masalah tidur juga ya. Jadi kita harus tahu nih apakah masalah tidurnya memang karena nyeri atau seperti apa ya. Mungkin Mbak Hesti bisa menambahkan untuk permasalahan tidur ini. Ya, saya tambahkan dok, sepertinya Bapak Iwan khawatir dengan masalah tidurnya Bu Putri. Nanti di rumah seperti apa dan bagaimana cara membantu Ibu Putri supaya bisa tidur nyenyak. Misalkan saya akan mengajarkan teknik relaksasi dan mungkin bersama-sama dengan anjuran rohaniawan agar Ibu Putri bisa hatinya tenang, dan dengan demikian mudah-mudahan tidurnya bisa nyenyak sih dok. Ya, seperti itu. Jadi ada nanti mungkin diajarkan ya untuk relaksasi, bagaimana memulai tidur mungkin ya kalau terbangun di malam hari untuk memulai tidur seperti apa. Ya, mungkin nanti juga kita akan coba tanyakan, kita akses pasien apakah memang sangat kualitas tidurnya sangat terganggu. Kalau memang terganggu mungkin nanti kita dicoba untuk diberikan obat tidur ya untuk membantu Ibu Putri ini bisa mendapatkan tidur yang baik. Mungkin selain itu ada saran lain selain diberikan obat mungkin? Ya, mungkin ini dok, dari hasil pengkajian ya, Ibu Putri ini sering mendengarkan Al-Quran begitu ya, bisa mendengarkan Al-Quran. Nah, mungkin ini juga dapat membantu Ibu Putri bisa lebih tenang atau rileks gitu, sehingga Ibu Putri bisa cukup tidurnya, seperti itu dokter. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin kalau dari aspek psikologis sih mungkin karena beliau setelah mendengar berita bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, sehingga Bu Putri ini jadi sering melamun, jadi susah tidur juga. Mungkin karena itu juga dok. Iya. Ini yang mempengaruhi kondisi psikologisnya dengan adanya informasi tersebut. Dia cemas, terus kepikiran terus kan, jadi agak stres juga. Nah ini juga yang membuat Pak Iwan sebagai suaminya juga terlalu khawatir, jadi dia juga bingung nih apa yang harus dilakukan. Rencananya gimana nih Bu untuk pasien? Mungkin dengan itu nanti kan saya akan melakukan konseling kepada Ibu Putri untuk menghadapi masalah yang dihadapi ini, sehingga beliau bisa mengungkapkannya dan untuk mengurangi stresnya ini. Jadi nanti juga selain dengan Bu Putri, keluarganya juga perlu ada, karena dukungan dari keluarga ini sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat pada pasien sehingga dia bisa berjuang bersama dan menghadapinya dengan baik. Gitu, Dok. Ya.
Terima kasih nih Bu Evi. Jadi kita sudah mendapatkan ya beberapa rencana sebagai solusi untuk penata laksanaan Ibu Putri ini. Untuk masalah nyeri mungkin kita tadi sudah dapatkan perencanaan penata laksanaan yang sudah diberikan. Jadi Ibu Putri ini mendapatkan terapi. Kemudian tetapi juga karena tadi ada permasalahan tidur, memang juga kita harus mengakses ya nyerinya, apakah dengan pemberian obat ini nyerinya berkurang atau seperti apa. Jadi kalaupun nanti berkurang mungkin kita bisa menyesuaikan dosis untuk nyeri Ibu Putri ini. Nanti mungkin saya minta tolong Mbak Esti ya untuk melakukan evaluasi nyerinya ya Mbak Esti ya. Ya dok, ya saya akan mengevaluasi skala nyerinya dok. Saya juga akan menyarankan Bapak Iwan untuk memperhatikan respon pasien terhadap obat nyeri yang kita berikan selama di rumah nanti dan melaporkan perkembangan nyerinya dok. Apakah obat yang sudah dokter berikan dapat mengurangi nyerinya atau malah menambah nyerinya dok, seperti itu. Yap. Oke, terima kasih Mbak Esti. Kemudian masalah sesak ya, masalah sesaknya juga mungkin kita perlu rencanakan tata laksana yang lain. Sebenarnya pasien juga mungkin harus diajarkan kembali ya latihan pernafasan gitu ya, latihan pernafasan yang baik, kemudian posisi yang baik untuk mengurangi rasa sesak. Nah mungkin nanti kedepannya jika dilihat ini tidak mengurangi keluhan sesaknya, kita akan berkonsultasi lah dengan dokter rehabilitasi medik ya. Kira-kira mungkin masukan dari mereka apa untuk mengurangi rasa sesak pada Ibu Putri ini. Ya, baik dok. Bapak Iwan juga saya anjurkan untuk menyediakan oksigen untuk di rumah nanti dok, untuk mengurangi rasa sesaknya nanti di rumah. Oh iya, siap. Dok, ikut ini dok dari terkait hal tersebut yang penyewaan oksigen di rumah. Sebenarnya Pak Iwan masih memikirkan biaya untuk pengisian ulang ya dok, ulang oksigennya. Jadi mungkin jadi perhatian kita juga semua. Saya akan mencoba untuk membantu mencari donatur memenuhi kebutuhan Ibu Putri di rumah. Karena selain kebutuhan untuk isi ulang oksigen, Ibu Putri pun juga sepertinya membutuhkan biaya untuk pembelian kasur dekubitus gitu sih dok. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rani. Jadi permasalahannya tadi ini ya untuk biaya pengisian ulang oksigen ya, dan mungkin kasur dekubitus yang biasanya yang diperlukan untuk pasien yang baru. Baik, mungkin ada lagi yang akan disampaikan Mbak Hesti tentang perawatan dirinya gimana Mbak? Ya. Ada dok, terkait perawatan diri sepertinya Bapak Iwan masih bingung bagaimana memandikan istrinya nanti di rumah dok, karena terkait ada luka dan ada obat drogestik yang menempel di dadanya. Bapak Iwan juga khawatir sepertinya dok tentang bagaimana cara merawat luka di rumah dan bagaimana cara membuat istrinya nyaman karena ada lukanya agak bau sih dok. Mungkin ini juga yang menjadikan Ibu Putri merasa tidak nafsu makan karena ada bau di lukanya dok. Ya betul, caregivernya memang Pak Iwan ya, Bu Mbak Esti ya. Iya. Jadi gimana nih ke depannya nih? Di sini saya akan mengajarkan Pak Iwan bagaimana cara memandikan pasien Bu Putri di rumah dengan aman dok, sehingga Ibu Putri merasa nyaman, dan begitu juga dengan perawatan lukanya nanti saya akan memberikan atau mengajarkan Pak Iwan dok cara merawat luka yang baik seperti modern dressing dok di rumah nanti. Terus juga saya mungkin Bu Rani yang harus ditambahkan ke dalam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pembiayaannya ya Bu Rani. Ya siap Mbak Hesti. Bagaimana Bu Rani? Ya. Iya, setuju ya Mbak Esti, setuju sekali. Terkait perawatan diri, Ibu Putri ini mungkin masih merasa bingung ya bagaimana melakukan ibadah sholat begitu, karena dirinya merasa kotor dan tidak bersih, selalu pakai pampers ya, merasa ada luka, bukan merasa lagi, memang ada luka basah di dalam tubuhnya begitu. Nah biasanya Ibu Putri juga melakukan tayamum ataupun berwudu di tempat tidur dengan dibantu begitu. Ya, jadi ada kita beri, maksudnya kita ajari juga ya pasien ya Pak ya, ke depannya nih Pak gimana?
Benar dok, saya akan menjelaskan terkait bersuci dan beribadah dalam kondisi sakit begitu dok. Dan ini juga penting terkait bagaimana perawatan diri yang diajarkan oleh perawat begitu. Jika Ibu Putri sudah merasa bersih, nah mudah-mudahan akan semakin tenang dalam beribadah karena selama ini masih bingung gitu atau masih canggung dengan ada kotoran di dalam tubuhnya begitu. Jadi ibadahnya seperti ada keraguan-raguan begitu dok. Nah dengan merasa bersih mudah-mudahan semakin tenang dalam beribadah. Nah alhamdulillahnya juga Ibu Putri juga sering mendengarkan kajian-kajian agama begitu dok, dan berzikir begitu. Kemudian juga bisa mendengarkan Al-Quran melalui murotal begitu dok. Oh iya, baik, terima kasih Pak Kamal ini dukungannya buat Ibu Putri ya. Jadi Ibu Putrinya belajar juga untuk ini ya, untuk bersuci lah ya dalam keadaan pasien seperti ini. Benar dok. Mbak Hesti ada lagi? Oh iya dok, keluarga Putri, Bu Putri sepertinya mengatakan masih belum bisa mengerti tentang aktivitas apa saja yang boleh dilakukan di rumah dok. Oh iya. Betul, sebenarnya kan pada saat kemarin kita sudah konsul ke dokter rehab medis ya, dan dokter rehab medis itu menyarankan untuk Bu Putri belajar mobilisasi dan posisi yang baik gitu, sehingga pada saat istirahat, aktivitas maupun tidur tidak merasa nyeri gitu, kegiatannya bisa ditolerir lah. Mungkin nanti juga kemarin juga disarankan untuk membuat korset. Nah, Ibu Putri dan keluarga memang juga harus diedukasi aktivitas-aktivitas mana mungkin yang bisa dilakukan nanti di rumah dan sejauh mana aktivitas itu bisa dilakukan ya oleh Ibu Putri. Mungkin Mbak Rani atau Mbak Hesti? Mbak Rani mungkin dari sisi dok. Gimana? Iya dok, saya juga akan mengajarkan bagaimana mengevaluasi kemampuan Ibu Putri sendiri dok dalam beraktivitas. Apa saja yang mesti diperlakukan Bapak Iwan dalam membantu aktivitas istrinya di rumah nanti dok. Oh iya, siap. Ya, saya menambahkan aja dok yang dari tadi Suster Hesti sampaikan, pada saat pengkajian pun Ibu Putri juga bertanya sih kepada saya, kira-kira aktivitas apa yang bisa dia kerjakan di rumah dan biar dia tidak merasakan bosan dan memikirkan tentang penyakit tersebut. Sepertinya kita memang harus membuatkan daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh Ibu Putri di rumah yang melibatkan anak-anak serta keluarga juga gitu. Oh, dari Pak Iwan sendiri juga mengatakan ingin istrinya bisa tetap melakukan aktivitas walaupun minimal yang bisa dia kerjakan di rumah, tapi bingung bagaimana cara mengatur keadaan rumah ketika istrinya pulang nanti. Jadi kita juga harus membantu nih dok, memberikan saran dan masukan kepada Pak Iwan terkait mengatur kondisi di rumah yang dapat memudahkan Ibu Putri beraktivitas nantinya. Saya juga akan membantu memantauan Ibu Putri sama di rumah, mungkin saat nanti saya dan Suster Hesti kunjungan kali ya dok ya, atau by telepon sih, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rani. Memang harusnya Ibu Putri ini kita dorong untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya di rumah, jadi supaya tidak boring, supaya tidak merasa sakit gitu. Jadi juga termotivasi untuk beraktivitas sehari-hari. Kita juga nanti akan sampaikan kepada Pak Iwan ya sebagai caregiver Bu Putri ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari sisi psikolog ada lagi yang ingin ditambahkan, Bu Evi? Iya dok. Jadi Ibu Putri ini sebenarnya beliau menyatakan kalau beliau sudah pasrah. Namun sebenarnya beliau itu masih ada rasa ketakutan atau kekhawatiran tentang penyakitnya, karena ada kata-kata yang tidak bisa disembuhkan itu sehingga mempengaruhi pikiran beliau. Kemudian beliau juga khawatir tentang kematian, karena menurut beliau kan kanker, pendapat umum secara umum kan bahwa mematikanlah ini juga mempengaruhi kondisi psikologisnya beliau, dan juga hal ini mempengaruhi pola tidurnya beliau. Jadi Bu Putri ini mengalami gangguan tidur itu mungkin juga karena dia stres itu dok. Jadi memikirkan ketakutannya dan kecemasannya dia, dan belum bisa menerima kondisi yang dihadapinya saat ini. Meskipun beliau menyatakan sudah pasrah, tapi dalam kenyataannya beliau belum bisa menerima keadaannya. Itu dok. Ya, baik. Iya, betul banget Bu. Sepertinya kita perlu mengadakan family meeting untuk membicarakan advent care planning ya Bu.
untuk Ibu Putri dan keluarganya. Ya, betul. Ya, saya setuju dengan usul dari Suster Hesti, Dok. Dan biar Pak Iwan pun nyatakan kebingungan untuk mengatur siapa yang akan merawat istri nanti di rumah, karena Pak Iwan harus bekerja dan tidak bisa menjaga Bu Putri selama 24 jam. Selain itu, Bu Putri dan suami juga akan membutuhkan bantuan untuk menjaga kedua anaknya yang usianya baru 10 sama 4 tahun. Jadi memang sepertinya butuh caregiver atau saudara kali ya, Dok, yang bisa tinggal di rumah tersebut gitu. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengidentifikasi ya dari tadi permasalahan-permasalahan Ibu Putri dan keluarga dari sisi medis, dari sisi psikologi, sosial, lingkungan dan sebagainya. Kita sudah dapatkan permasalahan-permasalahan yang memang mungkin nanti kita harus rencanakan tata laksana yang baik untuk di rumah, sehingga Bu Putri ini dan keluarganya bisa hidup senyaman mungkin lah, senormal mungkin. Dan kita juga tentunya perlu melibatkan keluarga ya, karena mungkin di sini yang menjadi caregivernya kan Pak Iwan ya, anak-anaknya masih kecil, sehingga kita harus berdayakan Pak Iwan supaya di rumah ini juga Bu Putri bisa tertangani lah dengan baik gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas inputnya, juga perencanaannya yang cukup detail. Mungkin ini memang hal-hal yang memang harus kita kolaborasikan gitu ya dalam menangani pasien paliatif. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, harus terlibat berbagai profesi, sehingga mudah-mudahan sih penata laksanaan pasien bisa lebih komprehensif. Nah, untuk selanjutnya tadi dari Bu Evi dan juga Mbak Esti mungkin menyarankan untuk adanya family meeting untuk betul, Dok. merencanakan care planning untuk kedepannya seperti apa. Baik, mungkin meeting untuk family meeting itu tidak harus sekarang, kita akan rencanakan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan untuk family meeting kasus Ibu Putri ini. Demikian mungkin untuk meeting kali ini. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Saya rasa cukup ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas input, saran, rencana, dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertemuan kali ini saya tutup. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Sama-sama. Bu Evi, Bu Rani, Mbak Hesti. Terima kasih. Ketemu lagi nanti ya. Ya, Dok. Demikian video simulasi kolaborasi tim interprofesi untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah pasien paliatif. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembahasan materi yang lain, dan terima kasih.